Oke, teman-teman. Nah, kembali lagi di video atau di channel YouTube Code Kreatif gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang form. Nah, sebelum itu kita udah buat folder ya, udah pengenalan VS Code juga, terus kita juga udah pengenalan HTML. Ini saya rubah nama file aja ya teman-teman ya. Jadi, jangan bingung, apa yang saya lakukan di sini. Ini saya rubah nama file aja, dan sekarang saya akan, eee, buat file baru yang namanya index lagi, seperti biasa. Oke, mungkin ada yang udah ngikutin ya, dan semoga, menyimak dengan baik. Oke, saya akan mulai, materi sekarang itu form. Saya akan buat tag HTML biasa, tekan shift dan, tanda seru. Oke, di sini akan saya ubah menjadi, form gitu ya. Oke, mungkin belajar form deh. Ya, belajar form gitu ya. Form. Oke, saya akan buka di sebentar, saya akan buka di live server yang kita udah install di video sebelumnya ya. Oke, coba kita buka. Oke, udah tampil ya. Meskipun masih dalam keadaan kosong, karena kita belum isi apa-apa. Oke, mari kita isi, misalkan kita kasih satu ya sebagai judul halamannya. Eh, Misalkan kita belajar sekarang itu form komentar, itu misalkan ya, untuk form komen gitu ya. Kadang di website-website itu kan ada ya form komen kayak gitu. Jadi ini dia. Kita akan belajar form apa aja sih kegunaan dari form dan apa aja yang perlu kita ketahui di form gitu. Saya akan ajarkan atau saya akan sharing tentang yang penting dan perlu teman-teman ketahui dan sebagai bekal ke depannya. Oke, bisa teman-teman ya tulis form seperti ini ya. Ya mungkin ini ada option get ataupun ada option post gitu ya. Kita pilih yang default aja ya, karena kita ingin belajar dasarnya. Oke, action. Ada actionnya juga ya teman-teman, ada atribut action. Ingat di video sebelumnya kita udah sempat singgung itu atribut itu apa ya. Ini ya. Nah, oke, ini mungkin yang bagi yang belum tahu atribut itu eh, suatu apa ya keyword yang nempel di sebuah tag HTML. Itu biasanya disebut dengan atribut. Oke. Nah, sebenarnya di sini tuh ada lagi satu teman-teman. Namanya itu adalah method. Oke. Ada yang metodenya tuh, udah ada optionnya tadi ya. Ada get, dialog, dan apa namanya untuk post gitu ya. Oke. Yang sering kita gunain itu nanti ya, ketika mungkin udah belajar submit ke database gitu. Kita pakai post ya. Ada get juga nanti dan lain sebagainya. Nanti kita belajar yang itu ya. Oke. Sekarang di dalam form itu biasanya kan ada teks inputnya ya teman-teman ya. Di video sebelumnya kita hanya tag-tag dasar ya. Tag-tag apa namanya yang flat bisa dibilang. Ya menampilkan teks kayak gitu ya. Terus ada grouping pakai div gitu ya. Ya sekarang kita isi biar ada interaksi input. Oke. Terus pasti ada button kan ya. Ya misalkan tulisannya submit kayak gini. Oke. Nah, kalau saya save, saya coba cek di sini deh. Oke, seperti ini ya gambarnya. Nah, kadang-kadang teman-teman pasti ngeliat kan, ini ada isinya, bener nggak? Ada isinya kayak masukkan komentar. Gitu. Oke, ini caranya teman-teman ya. Kita, oke, kita isi namanya itu placeholder ya teman-teman. Oke, saya isi gini, masukkan eh, pesan. Gitu. Misalnya, masukkan pesan. Oke, masukkan pesan. Nah, nanti pesan ini yang akan disubmit dan masuk ke database. Mungkin sekarang kita nggak belajar database, tapi nanti kita akan belajarnya. Oke, apa lagi biasanya? Mungkin kita kasih email mungkin ya. Kita kasih email, masukkan email gitu ya.
email. Oke, habis itu oke, 2 aja ya, misalkan 2 aja. Nah, ini akan ke samping kayak gini, karena memang sifatnya seperti itu. Jadi nanti kita pada saat styling CSS ya, di CSS nanti ini kita bisa bawa ke bawah kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita belajar tag-tagnya ini aja dulu. Nah, masukkan email. Sebenarnya teman-teman gitu ya, di tag input ini ya, untuk memasukkan teks namanya aja input. Itu di sini itu kita bisa rubah menjadi tipenya itu bisa email. Oke, tipenya bisa email. Terus mungkin ada, saya contohkan lagi satu deh, password ya, misalkan ya, contoh aja nih. Masukkan password. Oke, di sini bisa rubah menjadi gini. Password teman-teman, ada pilihannya password. Oke. Nah, ini ada banyak pilihan nih di tipe type-nya ini, di type-nya. Oke, kalau dicek kayak gini ya, ada email, ada pesan, ada password. Email itu, kalau teman-teman nggak tulis tanda @ itu dia nggak akan menjadi email. Misalnya, Budi gitu ya, @gmail.com gitu misalkan. Terus di sini pesannya misalkan bebas saja, masukkan password 1 2 3 4 5, misalkan kayak gitu. Nah, password itu langsung jadi titik-titik. Email itu mungkin nggak kelihatan apa-apa, tapi ketika teman-teman submit, nah dia bakal masuk kok teman-teman. Dia di submit. Cuman tadi itu kan benar ya, saya nulisnya ya, apa namanya, ada Budi gitu ya, ada Budi @gmail.com. Tapi kalau teman-teman nggak isi begini, gitu ya lihat tuh, ada sebuah validasi, artinya sertakan pada alamat email, kayak gitu ya. Terus misalkan nih, kalau kosong, ini kan masih bisa diklik ya. Ya, artinya kita pingin kalau harus isi semuanya. Kita bisa isi atribut yang namanya require. Oke, semuanya bisa diisi kok. Require. Sorry, required. Oke, bukan read only. Nah, itu ada juga read only tuh, teman-teman. Nah, kayak gini. Harus isi, harap diisi kayak gitu. Tadi ada read only juga. Ya, saya contohkan di sini ya. Saya pakai read only. Ini saya coba apa namanya, terangkan yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman bisa explore lebih jauh lagi nanti mungkin belajar mandirinya gitu ya. Itu read only kayak tadi tuh kita nih teman-teman, oh ya ini hanya lihat ya, hanya lihat. Oke, sorry, oh ini kurang tanda petik ya teman-teman. Ingat tanda petik seperti ini kadang memang riskan. Oke, coba refresh. Oke, nah hanya lihat ini kalau teman-teman, nah teman-teman nggak bisa nulis kayak di sampingnya ini ya, tuh di password ataupun di pesan kayak gini, nggak bisa nulis. Oke, ini hanya dilihat. Ini bisa diklik, read only bisa diklik, tapi hanya dilihat. Ada lagi satu yang namanya itu adalah, oke, disable, itu misalkan ya. Ada disable kalau tidak salah. Ya, nih. Kalau disable, diklik pun nggak bisa. Warnanya pun berbeda. Lihat lihat kan teman-teman ya. Warnanya berbeda. Oke, ini bisa diklik hanya lihat, tapi disable nggak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia atribut yang perlu teman-teman ketahui di tag input ini. Yang biasanya itu ada di dalam form. Kalau ada yang bertanya, misalkan saya taruh di luar bagaimana mas? Bang, gitu. Silahkan, boleh. Kalau mau taruh di luar, tapi biasanya apa namanya memang diisikan atau berada di dalam tag input atau di dalam tag form. Sorry, maaf saya. Maksud saya itu di dalam tag form. Kayak gitu ya. Oke. Terus di atasnya ini teman-teman ada method dan action. Nanti kalau kita sudah belajar yang namanya database, nanti kita simpan data ke database,
metode ini itu sangat berguna untuk didefinisikan serta actionnya. Nah, action ini artinya kita akan mengarahkan ya, form ini akan dikirimkan ke URL apa ya. Boleh diisi seperti misalkan /kirim gitu ya. Oke, nanti akan ditangani oleh URL ini. Nanti kita akan belajar seperti ini. Cara penanganan action ini untuk menyimpan ke database. Lalu metodenya. Jadi kan ada optionnya ya. Yang sering digunakan itu get atau post. Kayak ini. Get, post. Nah, get itu dia bakal ditulis di alamat URL di sini teman-teman. Di atas ini. Oke. Biasanya ada tanda tanya, apa, terus sama dengan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau post, itu beda. Itu dia nggak ditulis di sini teman-teman. Oke, kita coba ya. Misalkan kita pakai get dulu. Ini harusnya nanti tapi saya ya ingin istilahnya ingin spill gitu ya. Biar teman-teman tahu. Oke, kalau get ya, misalkan saya isi random aja ya, budi@gmail.com. Terus pesannya kayak ini nggak bisa diketik apapun nih, saya pencet ketik nih, nggak bisa diklik. Oke, kalau saya submit, tadi pakai get ya, kalau saya submit, akan ngarah ke kirim, dan cenderung ini akan isi tanda tanya kalau pakai get. Tapi kalau post biasanya tidak. Ini ya, ini ada tanda tanya. Oke, kalau post misalkan ya, coba kita post. Oke, saya save, saya balik lagi, terus saya coba submit ya. Oh ya, ini saya refresh dulu ya, biar kelihatan, nggak salah nanti. budi@gmail.com. Oke, saya masukkan asal. Oke, langsung ngarah ke halaman kirim tanpa ada email-email tanda tanya. Oke, nanti ini bakal sedikit lucu ya. Kalau misalkan teman-teman buat yang namanya form login, ya. Nanti kalau pakai get itu ada metode get itu, dia bakal passwordnya kelihatan di sini teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Saya akan duplikat ini ya. Bisa tekan Alt Shift bawah untuk menduplikat agar ada dua seperti ini ya teman-teman ya. Ada dua form. Nah kayak gini. Saya matiin satu ya. Saya otak-atik yang lagi satunya. Oke, ini sebagai record aja sih. Artinya sebagai catatan saja. Oke. Saya hapus. Misalkan ini adalah button login. Kayak ini ya. Terus saya masukkan ini inputnya misalkan username gitu ya. Oh ya, tetap teks ya. Pakai teks saja kalau username kan. Terus kasih placeholder username. Terus password kayak ini ya. Oke, tipenya jadi password. Nah, kalau kita pakai post kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan di sininya. Kalau kita pakai get ya, iseng-iseng aja nih. Kita pakai get, kita save, ini ya. Username-nya misalkan ya. Oke, saya isi passwordnya 12345. Kalau kita login, klik login. Nah, dia itu akan ngarah ke sini nanti kelihatan. Kenapa dia nggak kelihatan sekarang? Karena kita lupa menambahkan sebuah atribut yang sangat diperlukan, yaitu adalah atribut name dalam input. Oke, ada atribut name. Ini ya tulisannya teman-teman ya, name. Oke, name ini akan menjadi sebuah keyword yang akan menyimpan isi dari tag input username ini. Begitu juga password. Nanti itu akan bisa dipakai. Oke, misalkan saya kasih di sini adalah key username gitu ya. Key username. Oke, bebas sih mau pakai gimana penulisannya, tapi yang mudah teman-teman ingat gitu ya. Key username, terus saya lagi isi name, key untuk password. Oke, kayak ini ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, saya refresh aja biar semuanya ke reload. Saya kasih Yahya,
1, 2, 3, 4, 5. Saya login. Nah, kelihatan kan teman-teman username saya apa dan passwordnya. Nah, kalau kayak gini jangan menggunakan get ketika mengirimkan sesuatu. Oke, kita pakai post. Ini pengetahuan untuk teman-teman biasanya kalau belajar di kampus atau di sekolah gitu kan pasti langsung digas ya sama pengajarnya ya. Langsung diajarin ini apa gitu ya. Artinya belum tahu dasarnya udah diajarin, tapi saya ingin spill dulu biar teman-teman cepet tahu ini gunanya apa sih, biar nggak bingung-bingung gitu. Oke, kalau kita ubah jadi post kayak gini, terus saya isi dengan ya 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak akan muncul di halaman URL-nya. Ya, oh, nggak ada kan? Itu yang saya maksud tadi ya. Oke, udah beres. Mungkin ada satu lagi. Ini saya tulis di sini aja ya. Text area namanya teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk nulis, saya kasih placeholder, masukkan pesan gitu ya. Oke, ini nah biar gede kayak gini teman-teman ya. Biar nggak teman-teman ubah width-nya ini atau height-nya ya, input biasa, tapi HTML punya yang namanya text area untuk input banyak kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Itu gunanya text area. Nah, untuk input sendiri, oke, ada lagi satu mungkin teman-teman sering lihat yang namanya drop down. Oke, atau combo box, ada yang bilang kayak gitu. Misalkan saya isi kayak gini. Pakai tag ini ya. Select. Nah, kayak gini. Terus di dalamnya isi option. Option ya, teman-teman. Nah, oke, saya hilangin ini. Name-nya boleh kok diisi misalkan namanya key pilihan gitu ya. Pilihan. Oke. Key pilihan menu gitu misalnya, contoh aja. Oke, value-nya teman-teman isi misalkan juice gitu ya. Juice misalkan nasi goreng gitu ya. Value-nya di sini misalkan nasi goreng. Oke. Misalkan nasi nasi campur gitu ya. Campur ya. Terus nasi campur aja nih. Oke. Nah, ini teman-teman akan melihatnya seperti ini ya. Oke, nasi goreng, nasi campur kayak gini. Tapi kan kadang-kadang ada yang nulisnya kayak gini ya. Mungkin pernah lihat lagi nih. Oke, kayak gini ya. Nulis kayak gini. Pilih gitu ya. Oke. Kosong biasanya. Terus selected. Selected ini artinya ketika halaman itu pertama kali dibuka, langsung milih option yang ini ya teman-teman ya. Itu maksudnya. Saya enter ya, biar nggak teman-teman pusing lihatnya. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Oke, biarin dah. Kayak gini. Ya, ada pilih langsung. Oke. Tapi ini kan bisa di-select ya. Bisa dipilih kayak gini. Saya misalkan disable. Ya, awalnya memang dipilih. Memang dipilih ketika pertama kali halaman di-load, di refresh atau pertama kali dikunjungi. Tapi nanti ketika teman-teman pilih ini nggak bisa dipilih lagi nih. Nah, itu saya nggak bisa warna ini, nggak. Saya taruh di atasnya pun kursornya nggak jadi biru kan. Nah, kayak gitu dia. Oke, nah, gampang ya teman-teman ya. Aman nih. Harusnya aman. Oke. Lalu apa lagi ya yang ada ya? Ada juga checkbox. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat checkboxan gitu ya. Itu pakai tag input, tipenya yang berubah teman-teman ya. Tipenya. Misalkan mungkin ada yang lihat laki-laki perempuan gitu ya. Pernah lihat yang kayak gitu kan ya. Oke. Misalkan saya kasih checkbox ini ya, pilihannya ya. Checkbox kayak ini. Nah, ini ada kayak gini ya teman-teman ya. Ya, ada gininya. Saya diklik ya kayak gini. Terus ada juga yang bentuknya kayak radio button ya, mungkin ada yang bilang kayak itu.
radio. Bulat kayak ini teman-teman ya. Bulat kayak gini. Oh, bisa kan? Bisa dicek. Bisa dicek, bisa dipilih ya. Kayak gitu. Terus, oke, ada yang langsung buka file. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Yang kayak gini bentukannya. File. Oke, coba saya masukkan file. Apakah bisa seperti ini? Oke. Ternyata file nggak bisa diisi di solder. Kayak ini ya. Ada file teman-teman jadi file nih. Kalau teman-teman klik, nah kayak gini dia. Oke, kayak gitu. Dia bakal langsung buka file. Kalau teman-teman klik. Oke, name sudah, value select kayak gini juga sudah. Terus apalagi yang ada? Oke, apa namanya? Untuk tombol ini ya, teman-teman itu bisa kasih tipe juga, ya. Kasih submit atau itu ada banyak tadi ya. Ada button ini artinya dia hanya tombol biasa aja. Aja ketika dia diklik nggak akan ngerespon apa-apa. Tidak akan mempengaruhi form gitu aja. Kalau misalkan ya, tadi saya kan kosong kayak gini ya. Oke. Kalau kosong kayak gini, ya, login 1 nih, saya namain kayak gitu ya. Login 2. Oke. Saya matiin login 2-nya dulu. Kita control slash ya, saya pakai control slash tadi untuk komentar ya. Nah, itu kalau kita pakai ini, tanpa ada penulisan tipe kayak begini, dia bakal mempengaruhi semua file. Bisa refresh ya. Ketika klik login ini, nah, ibaratkan satu form ini ya, satu form ini. Oke, kalau saya aktifin ini extensionnya, satu kotak besar ini, dia bakal dipengaruhin. Tuh, bakal hilang kan? Nah, kalau tanpa mendefinisikan button tipenya. Tapi kalau saya coba pakai login 2, oke, saya taruh di sini, saya klik, dia nggak akan mempengaruhi apa-apa untuk satu kotak ini. Gitu. Jadi itu tipenya submit. Nah, lagi satu mungkin yang teman-teman suka ya, hapus isi semuanya, reset. Oke, kayak gini ya. Saya ubah jadi reset. Jadi ketika teman-teman nulis kayak gini, terus diklik ya, nah hilang ya teman-teman. Nah kayak gini dia. Kalau tipenya reset, misalkan saya ketik, saya cek kayak gini, ya hilang kan, langsung di reset. Kemudian dihapus semuanya. Oke, itu dia. Nah itu tipe-tipe dari tombol. Mungkin nanti akan terasa ketika teman-teman akan belajar atau ketika styling, ya pakai CSS, JavaScript, apalagi sudah sampai ke PHP. Kayak begitu ya. Saya tutup video ini dan semangat terus belajarnya. Saya Yahya, salam code kreatif. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.